Saya menggali, terus menggali ke dalam, kirain batu. Ternyata Kerekek, asa disekat di kan sekaliin. Saya prinsipnya punya tenaga yang kuat. Ternyata si garpunya patah. Nah, saya penasaran. Kenapa? Apa nih? Nah, batu keras. Mau dilas lagi. Ya. Saya gali, diperiksa, ternyata nancap di kepala mayat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhbro uksis semuanya, jangan lupa subscribe channel ini karena insya Allah banyak video yang berfaedah. Dan komentar tentunya, like juga, share jika memang banyak video yang bermanfaat. Mudah-mudahan kalian akan mendapatkan juga kebaikannya. Sedih kok bisa begini. Apalagi kita kalau nanti ada yang nguburin nggak? Iya. Jadi kepikiran gitu juga. Ada kita ya menguburin. Ada nggak ya yang nanti ketika kita meninggal terus yang nguburin dan kita juga nggak tahu. Mungkin sekarang kita udah punya rumah, terus kita juga nggak tahu apa kita ditakdirkan meninggal di dekat rumah atau enggak, kan nggak tahu. Atau pas ketika kita lagi merantau kan nggak tahu. Nah, ini pelajaran teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada yang meninggal, care ya, karena salah satu diantaranya hakul muslim alal muslimin asitun. Hak muslim kepada muslim yang lain itu ada beberapa. Salah satu diantaranya kita ngebantuin, menolong, saling tolong menolong nih. Ketika misalnya ada yang meninggal, memang harus segera dikuburkan. Kan? Jadi diantara yang wajib untuk disegerakan adalah menikah, membayar hutang, sama menguburkan. Tong diengke-engkenya. Gitu. Betul. Pernah nggak sih ada kejadian misalnya lama gitu dikuburkan? Ada. Kapan tuh? Seperti apa? Kemarin juga ada. Jangan suatu minggu ke belakang. Berapa hari biasanya dia? Berhari-hari tidak sih. Cuma 1 hari. Cuman untuk penggali kuburannya itu padat, Pak. Si makam itu biasa. Maksudnya si tanahnya padat. Tanahnya padat. Orang lain biasanya saya 2 jam ya. 2 jam udah kelar. 2 jam udah kelar lah. 2 jam penggalian. Ini hampir 6 jam belum kelar. Iya. Si garpu itu tidak masuk semua, cuman 1 jari aja yang masuk. Dikit doang. Tidak walau alam itu orangnya seperti apa, meninggalnya, keadaan orangnya waktu hidupnya gimana tidak tahu. Cuman si padatnya itu si makam 6 jam ya. 6 jam. Kan kita nggak tahu, padahal di yang sekitarnya juga apa-apa sama tanahnya ya. Nah, kejadian lagi, meninggal lagi. Oke. Ahli masjid itu. Dekat situ juga. Makamnya memang juga mikanya sama gitu di situ makanya. Makamnya juga sama. Malahan mah berdampingan. Allahumma sholli wa Kok sallim. ternyata enteng banget. Berapa lama itu? Cuma 1,5 jam doang. Perbandingannya berapa jam? Jauh banget ya. Jauh banget. Itu 4 jam setengah. 4 jam setengah Pak, perbandingannya. Yang ngerjain saya juga. Yang itu saya juga. Tapi kok kenapa? Nah itu. Saya bingung dari sana. Emang ini apa? Tanah itu tidak sama untuk menerima, bumi itu tidak sama untuk menerima mayat-mayat yang lain-lain. Bumi itu tidak sama untuk menerima mayat-mayat yang lain-lain. Munkar dan nakir, oh bertanya, siapa yang temaniku? Si bumi. Quotes. Jadi teman-teman semuanya, si bumi ini milik Allah, tanah ini milik Allah. Bahkan makhluknya Allah tanah itu. Makhluknya Allah, artinya ini adalah tentaranya Allah juga. Ketika misalnya kita amalnya baik, bumi akan nerima secara baik. Kayak tadi ahli masjid ya, Pak. Tapi bagi mereka yang kemudian amalannya juga jauh, bahkan kebanyakan maksiat dan dosanya, si tanah juga susah untuk nerima gitu ya. Ya susah untuk nerima. Ya, kemungkinan begitulah. Logikanya itu begitu. Tapi tidak tahu gimana. Banyak ya sebenarnya cerita-cerita yang dialami oleh Pak Uju ini. Malahan ada yang kuat tuh di dalam makam. Maksudnya? Yang kuat. Garpu saya juga hampir patah. Udah patah langsung. Oh iya? Iya. Saya menggali ke dalam, kirain batu. Ternyata kerekek, asa disekat di kan sekaliin. Saya prinsipnya punya tenaga yang kuat. Ternyata si garpunya patah. Nah, saya penasaran. Kenapa? Apa nih? Nah, batu keras.
mau dilas lagi. Ya. Saya gali, diperiksa, ternyata nancap di kepala Allahumma mayat sholli itu. wa sallim wa barik alaihi. Di mayat itu kepala. Jadi pas ketika gali memang itu adalah kuburan juga. Kuburan juga dalamnya. Ada mayat. Ternyata kuat banget itu si mayat. Saya bilang, kok kamu kuat apalagi hidup. Oh gitu. Nah, ya dicabut juga susah. Oh iya. Kejadian itu. Kejadian itu. Kan kalau udah jadi tengkorak gitu Kan gampang. gampang. Iya, udah kan? remuk lah. Udah remuk. Misalkan. Ini kok kuat banget. Sama ini. Walau alam dia Walau alam, ya. semenjak hidupnya apa Gimana? dan sebagainya kita nggak tahu ya. Tidak tahu. Banyak banget ya seru ya kejadian-kejadian. Bukan seru dalam artian apa ya, tapi dalam artian kita banyak pelajaran ibroh hikmah yang bisa kita ambil. Banyak banget teman-teman semuanya. Ini bukan dalam posisi nakut-nakutin, enggak sama sekali. Tapi ini adalah yang dialamin, gitu ya. Tadi katanya pas ketika datang ke sini, Pak Uji bilang bentar dulu, ada yang ini katanya. Maksudnya apa Pak? Iya, maksudnya itu ada Jin. makhluk jin itu, jin yang suka gangguin. Hah? Jadi dia lagi diam di sini, Oh, lagi diam. Tapi kita masuk dia langsung pergi. Allah Kemungkinan itu jin lah merupakan manusia. ya. Tuh banyak pelajaran luar biasa yang saya dapatkan. Duh, saya jadi akhirnya ya Allah. Ini sebenarnya gini, manusia itu sekarang termasuk saya ya, banyak orang yang mungkin memandang, aduh luar biasa ya, baik, soleh. Enggak, Ya, maksudnya ya. kita itu sedang ditutupi aja keburukan-keburukan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau misalnya orang lain tahu keburukan kita, pasti orang lain ngeludahin kita, bahkan gak mau ketemu kita. Atau bahkan kalau misalnya keburukan itu berupa bau, mungkin bisa jadi kita juga udah bau. Nah, cuman lagi Allah itu sedang menutupi aib-aib kita. Nah, sekarang kalau bisa, yuk kembali sama Allah, taubat sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kalau kita taubat tadi kata Pak Uju, ada ternyata di 1 tahun terakhir bertaubat, Allah kasih kenikmatan ketika dikubur harum ya Pak. Itu aja di dunia, belum nanti di akhirat. Itu yang taubat. Makanya yang ditaubat yang disebutkan dalam ayat tadi At-Tahrim itu sebelumnya dia kafir, bahkan dia sayyiat gitu ya. Tapi setelah dia taubat, dia akan dimasukkan ke dalam jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Nikmat banget. Jadi belum ada kata terlambat, atau bahkan misalnya urang mah geus kieu, geus kagok, saya mau udah kadung jadi tukang nakal gitu, tukang pendosa. Enggak ya Pak ya? Enggak. Ternyata tadi kejadian dia sudah bertaubat, Allah kasih kenikmatan. Itu kejadian. Beberapa orang tuh kejadian, bukan satu. Bukan satu dua Bukan ya. satu dua bukan. Beberapa orang kejadiannya begitu. Allahu Akbar. Kita doakan buat Pak Uju bisa istiqomah terus, menjadi seorang penggali kubur yang ikhlas, yang insya Allah ini bagian daripada amal soleh. Masing-masing itu punya punya partnya masing-masing dalam menjadi beramal. Misalnya tukang kamera, beramalnya jadi tukang kamera, menebarkan kebaikan, akhirnya video-videonya dilihat oleh banyak orang ya kan. Akhirnya orang menjadi taubat bisa. Tukang penggali kubur punya partnya juga, dia ngebantuin banyak orang untuk dikembumikan lagi ya kan, ke alam barzah gitu ya. Saya sama punya part masing-masing. Jadi ini tinggal bagaimana potensi yang Allah berikan kepada kita dimaksimalkan untuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kullukum ra'in an ra'iyati. Setiap manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap aktivitas kita. Tukang penggali yang tadi kata Bapak, katanya ada tukang penggali yang sedikit-sedikit itu masalah uang, ternyata kejadian malah meninggal beberapa hari setelah itu, 3 bulan setelah itunya, karena dia berpikir bahwa wah orang bakal menang banyak nih duit nih dari penggalian kubur. Ternyata nggak lama meninggal ya. Banyak pelajaran. Nggak meninggal juga dia, misalkan sakit-sakitan. Sakit-sakitan dia. Saudara sendiri juga sakit-sakitan. Karena niatnya udah nggak bener. Punya uang nih dari hasil meninggal itu. Masya Allah. Kan rezeki itu tidak diatur sama orang. Kalau kita membantu si A, belum tentu si A yang mengganti. Pasti si B yang mengganti. Nah, quotes nih. Rezeki itu tidak melekat kepada seseorang yang kita bantu. Bisa jadi dari yang lain. Makanya kemudian Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita itu diminta oleh Allah untuk bertakwa dulu aja. Pasti Allah akan berikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Kita ngebantuin orang misalnya yang miskin, ternyata barokahnya diangkat jadi limas misalnya. Terus ternyata barokahnya dapat dari Pak Bowo misalnya ada rezeki ini misalnya. Masya Allah, kan nggak tahu kita. Sama ya. Semuanya itu kalau niatnya bener, ayawe-nya. Kejadian kemarin juga saya membantu orang yang amit-amit ya, bukan saya menjelekan orang. Orang itu mungkin seperti tidak mampu ya. Saya tidak mampu, orang itu saya bantu, saya udah bantu, saya tidak menungguin tapi sampai beres, saya pulang, mandi di rumah langsung ngebantuin kerja. Apa pas makam udah bantuin makam beres. Nah, saya udah beres tuh orang meninggalnya itu, orang nggak punya lah mungkin. Iya. Nah, saya langsung pulang, ternyata saya dipanggil sama Pak Bowo. Pak Bowo kasih kerjaan. Alhamdulillah upah itu bukan dari yang meninggal itu Pak, tapi dari Pak Bowo tuh upah itu. Kan kita nggak tahu. Jadi yang penting niat kita ngebantu orang. Iya. Jalan nama hati Allah. Iya. Nih, kayak kemarin ada teman saya bilang gini, Dod gila, aneh itu udah masuk rumah sakit di ICU, udah pakai ventilator Pak. Teman saya itu. Lalu ternyata banyak kerjaan-kerjaan yang harus dikerjain jadi hilang gara-gara COVID itu. Bahkan udah ngelamar kemana-mana hilang aja. Tapi justru gara-gara dia berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala terus sembuh, justru Allah kasih apa coba? Kerjaan yang kemudian langsung dari luar negeri dan bayarannya gede. Kan nggak tahu. Ya, yang penting kata Allah mah, ya udah kamu ikhtiar nih jalannya. Kalau memang bukan jalannya jangan nyalahin Allah. Udah, ini bukan jalan kamu, ayo ikhtiar lagi kata Allah teh. Dicobain lagi, bukan jalan kamu, ayo ikhtiar lagi, cobain lagi. Ternyata yang jalannya justru Allah kasih ketika setelah berserah diri gitu. Oke, teman-teman semuanya, Pak Uju hatur nuhun pisan, jazakallahu khairan katsiran. Berkah selalu buat Pak Uju, buat kita semuanya, banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Kata-kata terakhir Pak Uju buat teman-teman semuanya. Kata-kata saya terakhir buat teman-teman, jangan takut punya kesalahan dan jangan takut bertobat. Sebelum kita dipanggil ajal kita ya, mudah-mudahan kita bisa bertobat dulu lah sebelum kita dipanggil. Kita bukannya mau panjang umur, tapi belum tentu waktunya kita kapan. Betul. Ya. Jadi ti ayeuna we. Ti ayeuna bertobat mah sekarang lah. Jangan nunggu karena usia nggak tahu. Masya Allah. Terima kasih Pak Uju hatur nuhun pisan. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan kali ini. Ila liqa ma'assalamah. Mudah-mudahan banyak hikmahnya. Ambil yang baiknya tentu, buang yang buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal khotoya. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata.